Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, seperti yang dilihat ya. Bapak boleh tahu kami nama Bapak siapa? Nama Bapak, nama lengkapnya Pepen Wiratama. Bapak Pepen. Dipanggil di sini Pak Ben. Pak. Kalau yang guru-guru panggil Pak Waka biasanya. Nah, kebetulan Bapak yang membantu kepala sekolah. Membantu kepala sekolah. Jadi Bapak Pen adalah wakil kepala sekolah SD 1 Iya, 111 kalau apanya sebutannya. Iya, benar. Baik ya Pak, untuk pertanyaan pertama, izin ya Pak sebelumnya kami wawancara Bapak dulu. Boleh. Menurut Bapak, apa tantangan Bapak dalam menghadapi praktik mengajar di kelas? Kalau secara umum tantangan praktek mengajar itu terutama dari segi faktor anak mungkin ya. Dari anak sendiri, kalau di sini kan SD kita ini, sekolah kita ini termasuk ke sekolah yang di pinggiran kota Pekanbaru. Jadi kalau ke sananya ini dari perbatasan nih Kabupaten Kampar lagi ke sana ya. Jadi kita perbatasan kota Pekanbaru udah di ujungnya gitu. Tapi masih masuk kota Pekanbarunya. Jadi kalau berhubung itu anak-anak kita ini orang tua ini kan pekerjaan mereka itu mempengaruhi ketidakhadiran siswa ini, anak-anak kita ini. Seperti kalau yang di sini pertama orang tua itu banyak yang jualan seperti yang di pasar pagi Arengka kan. Kalau yang jual-jual di situ mereka jam 3 jam 4 subuh udah berangkat. Pagi subuh dia ada berangkat, sebelum subuh dia ada berangkat, nanti pulangnya sore jam 4 juga, nanti itu jam 5 juga berangkatnya. Jadi otomatis kalau orang tua berangkat, otomatis itu anak tinggal di rumah kan. Jadi mungkin itu yang payah merubah di sini tingkat kehadiran anak. Jadi sehebat apapun nanti gurunya kalau anak jarang datang, jadi berpengaruh juga gitu kan. Maklum dengan zaman sekarang orang tua kayak bukan menyalahkan ya, zamannya udah seperti ini kan, bukan menyalahkan sepenuhnya orang tua seperti penyerahan gadget ya, handphone. Mungkin anaknya daripada ribut-ribut aja dipasangkan wifi di rumah, dikasih handphone. Kalau jangankan anak-anak kan, kita yang istilahnya orang dewasa saja, orang tua saja bisa istilahnya tidak terkontrol kan begitu. Apalagi anak-anak yang memang tidak ada atau belum ada kontrolannya. Jadi mungkin main game sampai larut malam, jam dia yang bukan jam anak sekolah lagi lah gitu, sampai jam 2. Nah ini otomatis akan berpengaruh paginya. Otomatis nanti yang paling pagi sholat subuh kan, kalau dia muslim sholat subuh pasti lewat. Nah, setelah itu ke sekolah, walaupun dia bangun nanti ya ke sekolah tentu ngantuk ya, karena jam tidurnya tidak cukup. Itu kalau dia datang, kalau nggak datang jam 9 nanti mama ya pak, bu telepon orang tuanya, anak saya ketiduran nggak bisa datang karena ayahnya udah pergi ya. Jadi itu sih kalau dari anak-anak tantangannya tingkat kehadiran ini agak payah. Itu udah berkali-kali juga kami panggil orang tua untuk mensosialisasikan solusinya seperti apa. Namanya itu pekerjaan mereka pula kan. Jadi dari anak itu sih apa ya. Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Bapak untuk perkembangan teknologi yang digunakan dalam SD ini? Perkembangan teknologi seperti apa contohnya ya? Alat-alat media infokus, alat-alat belajar, penunjang pembelajaran gitu ya. Kalau secara umum kita otomatis wifi ya, kan termasuk situ. Cuma kalau untuk di kelas kita belum ada pasang infokus, belum ada satupun. Cuman yang
permanen ya. Cuman kalau yang untuk diangkat-angkat, banyak. Fokus kita banyak. Jadi kalau yang seperti yang kita mengajar di sekolah-sekolah swasta kan, mereka satu kelas itu udah ada permanen langsung di situ kan. Jadi umpamanya ketika ada pembelajaran, udah gurunya tinggal colok aja, semua udah tersedia gitu. Nah kalau kita tersedia juga, cuman kurangnya ya harus pinjam-pinjam dulu. Umpamanya kosong, siapa yang pakai pagi ini, ada nggak? Kalau nggak ada, diangkat lah buku-buku kan, monitornya layanan itu diangkat, dirakit dulu, masih bongkar pasang. Tapi kalau secara kalau fokusnya bisa berjalan dan masih bisa digunakan pakai buku. Kalau untuk ujian, anak-anak ini kan ada ANBK, ujian analisis berbasis komputer. Itu mereka pakai laptop semua itu dari sekolah. Tapi laptop ada laptop kan? Ada, cuman tidak dipinjamkan bebas ke anak-anak. Pas hari ujian dipinjamkan, pas hari ujian latihan ujian itu aja sih. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut Bapak pengalaman setelah mengajar di sini? Pak mengajar di sini. Pengalamannya, Iya. kalau pengalaman itu banyak ya. Bapak lebih kurang di sini 2011 awal, sekarang 2024. Berapa tahun Bapak di sini ya? 11, sudah ada 11 tahunan juga ya? 11 tahun ya? 11 tahun di sini. Banyak lah suka dukanya kan kalau jadi guru ini, apalagi sekarang Bapak dibebankan untuk membantu kepala sekolah. Kepala sekolah kita baru juga di sini. Masih sekolah Baru. Jadi agak berat gitu lah. Masih baru ya. Iya, baru berapa bulan. Kalau Bapak jadi apa ini? Wakil kepala sekolah di sini udah 5 tahun lebih, 5 tahunan lah. Jadi kepala sekolahnya aja berganti, wakilnya tetap aja gitu. Karena sebenarnya pas pergantian ini Bapak sudah mengundurkan diri kan, udah berapa kali, udah 3 kali mengajukan pengunduran diri, cuman sampai sekarang belum direstui kayaknya. Tapi kalau di bidang strukturalnya ya, jabatan, kalau ke anak-anak jadi guru harus sabar gitu ya, nggak bisa, apalagi hukum sekarang untuk kalian yang muda-muda kan, kadang emosi, kadang tak terbawa suasana, dan apa masalah kita dengan di luar dengan orang lain, dengan siapa, nanti terbawa ke sekolah. Itu deh yang membuat setelah itu kita terpancing terus kan untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Begitu banyaknya, begitu luasnya perkembangan teknologi, apalagi di bidang pendidikan yang kurikulumnya sekarang seperti ini. Di guru ini memang dituntut serba bisa semua, belajar semua kan. Lagi ada sistem guru penggerak namanya sekarang. Guru penggerak ini lebih hebat lagi, dan Bapak belum bisa ke sana. Itu guru penggerak harus bisa nyanyi, harus bisa ya berbaur ya semua anak-anak tuh gitu. Banyak sih kalau di detail kan panjang ya, banyak pengalaman yang menarik. Cuman yang paling ya kata-katanya lah istilahnya kan, orang-orang hebat itu tercipta dari guru yang hebat juga. Baik, selanjutnya bagaimana sekolah ini menciptakan suasana yang ramah anak gitu, yang membuat mereka tuh senang dalam kelas sama di kelas. Sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak. Biasanya
kalau pagi kami di sini kalau guru-guru briefing lah namanya kan. Setiap pagi ini kita hari Senin kan upacara tuh dari jam 7 udah mulai masuk kegiatan, nanti upacara sampai jam 8 lah dari Senin. Kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, nah ini ada pembiasaan 3 hari ini. Nah di sinilah nanti pembiasaan tuh ada sains, ada minat bakat, ada apa namanya satu lagi kayak penampilan puisi, drama, seni tari. Jadi hari Jumat ada Profis ya. Rohis Inta ya. Nanti Inta ini dibagi lagi, ada nanti hafalan ayat pendek, tampilan anak nih ke depan kan, pidato, belajar jadi tahfiz, ada semua. Sabtu kita senam. Jadi sebelum masuk ke kelas itu, nah ini kita udah ada pemanasan dulu lah, di pembiasaan di luar. Jadi nanti anak-anak itu kan ketika masuk kelas dia tidak bosan lagi. Nanti ditambah lagi guru-gurunya ya memang ya dilatih untuk itu sekarang kan. Sebentar ada pelatihan ini, ada webinar ini, ya semuanya untuk ke murid. Kemana supaya murid ini lebih nyaman lagi, lebih betah lagi, sehingga mereka rindu ke sekolah, betah belajar. Nah, dengan demikian nanti bisa menghasilkan nilai yang maksimal ya untuk masuk ke SMP. Ini ada pertemuan hari ini guru kelas 6 dengan wali murid. Jadi agak ramai sekolah kita hari ini. Itu guru wali murid kelas 6 semua. Itu baru rapatnya. Gitu. Untuk soal berikutnya, bagaimana yang ini menerima kurikulum merdeka? Apakah sudah memenuhi kurikulum Ya, semenjak ada diluncurkannya kemarin ini sudah ada kelas percontohannya di kita, cuma kan bertahap. Ya. Kalau kemarin yang kelas berapa yang pertama? Berapa? Kelas 3 sama kelas 4 istilah ya. Jadi bertahap. Nah, tahun ini nambah lagi, tahun ini nambah lagi. Soalnya tahun depan ini udah semuanya. Iya, bertahap dia. Karena kurikulum baru kan, administrasinya kan perlu dilengkapi juga, guru-gurunya kan dilatih juga, buku kita juga berubah semua. Jadi dari kementerian pun bukunya pun belum sempurna lah, belum banyak, belum cukup untuk murid kita gitu. Jadi bertahap. Tapi tiap tahun ini ada peningkatan terus. Jadi insya Allah tahun 2024 ini udah besok Juli kan, ajaran baru ini udah semuanya. Nah, nggak ada 1 sampai 6 ini udah semuanya, bulan Juli besok. Buku-bukunya pun udah berangsur-angsur sampai sekitar berapa tahun kemarin itu, 2 tahunan. Pokoknya diluncurkan sama pemerintah, langsung dipakai di sini. Itu agak namanya barang baru kan, ada penyesuaian lah. Jadi guru-gurunya pun masih perlu pelatihan, ikut seminar, webinar segala macam ini kan, yang online, yang offline dari kementerian itu. Nah itu dah. Lanjut ya Pak, bagaimana abang ada peran antara guru, orang tua, dan misalnya psikolog untuk mengajarkan sikap anak terhadap kelas? Sikap anak? Terhadap kelas. Kalau untuk sikap anak yang pertama sekali di sekolah ini guru saja. Guru. Sebenarnya kalau dari kita baca buku kan, kalau ilmu
transfer ilmu pengetahuan itu mudah. Cukup cari aja di Google, semua ada kan. YouTube segala macam itu, medsos ini semuanya bisa diambil. Cuman itu karakter tadi yang tidak bisa kan. Sikap tadi, perilaku anak itu, akhlak dia. Nah, itu tugas kita sebagai seorang guru itu. Ya, otomatis kalau kita mentransfer ini, otomatis itu gurunya dulu yang harus seperti itu kan gitu. Mencontohkannya, gurunya harus ya berakhlak baik dulu. Kita mengajarkan disiplin kepada anak tepat waktu, gurunya jangan terlambat kan begitu. Nanti kita bicara datang ya tepat, nanti gurunya terlambat. Kamu berpakaiannya nggak boleh kayak gini, harus rapi. Rapi, gurunya acak-acakan kan begitu kan. Ini kalau bapak nilai ini kalau di SD rambut harus pendek, pak gurunya harus potong rambut ya pak gurunya besoknya. Nah seperti itu, ada gurunya dulu. Lanjut ya Pak, bagaimana sekolah memiliki keberhasilan dalam pendekatan kelompok IKID tadi Pak? Apakah sudah diterapkan di kelas atau belum? Kalau Model pembelajaran IKID yang dia tuh difokuskan ke siswa, terus mereka buat kelompok lalu diskusi. iya, kelas 6 udah seperti itu. Oh, berarti udah. Udah. Cuman bapak istilahnya ini agak kurang paham Iya. seperti itu. Kalau disederhanakan lagi bahasanya, kalau itu sebenarnya kan nama aja kurikulum ini berubah kan. Iya. Sebenarnya apa yang dibuat oleh kurikulum itu ini udah diterapkan semua sama guru-guru. Cuma sekarang berganti nama aja gitu. Seperti pembelajaran itu kalau dulu namanya belajar kelompok kan. Iya, sekarang namanya IKID. Ya, dibuat istilah-istilah asing seperti itu. Kita kasih satu materi kepada anak, nanti kita pancing dia sedikit dengan materi. Nanti kita suruh bahas ke mereka. Nanti berkelompok mereka memecahkan, ini materinya apa. Dan sering dilakukan, bahkan sebelum muncul kurikulum Merdeka ini, itu sudah dilakukan sebenarnya. Jadi bukan hanya di Kurmer ini saja, cuman mungkin sekarang ini diganti nama, gitu aja. Kayak kurikulum Merdeka itu kan gitu juga sebenarnya. Isinya ya Sama ya. ya lebih kurang gitu juga, cuman sekarang nama diganti, istilah-istilahnya diganti lagi, seperti itu. Lanjut ya Pak, pada pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana di masa depan untuk dalam meningkatkan memperluaskan sekolah ini? Biar namanya tuh memperluas sekolah ini. Oh, namanya biar Iya, berkembang lebih besar lagi gitu ya. Ini kalau strateginya Pak, dan rencananya. lebih terkenal lagi gitu. Iya. Kalau sekolah kita ini insya Allah walaupun tidak apa kan, tidak apa namanya ya, kalau Bapak bilang ya seperti di media sosial sekarang, sekolah kita ya punya akun-akun itu kan, ada media sosial punya semua. Jadi mungkin lebih ke situ ya, sekarang orang dunianya ke situ kan. Jadi kegiatan-kegiatan kita, umpamanya upacara seperti apa tadi kan yang Pak sampaikan, Senin sampai Sabtu tadi, atau ada hari-hari besar, itu semuanya ada di media sosial tadi gitu. Nah, lagi catatan pentingnya di sini, sekolah kita ini selalu setiap tahunnya over kapasitasnya, melebihi kapasitas. Jumlah kita murid sekarang lebih kurang hampir 1.000 murid kita ini, 1.000 murid. Nah, ini sudah istilahnya dibilang udah direm ini. Iya, udah terlalu. Dari banyak yang ditolaknya. Ini sampai masyarakat pun ikut andil di sini kan, minta tolong masukkan. Ya kapasitas kita terbatas. Bukan tidak mau kita menerima anak-anak di sini kan. Ada bangku satu kelas saja sudah 40, ada yang 41 sekarang.
sudah 4 kelas. Jadi kalau ditambah juga lagi di mana mau duduk lagi gitu kan. Nah, nanti ditambah lagi digembar-gemborkan nanti lagi. Yang efeknya itu kan orang pada mau ke sini gitu. Nah, di mana mau ditaruh lagi kan gitu. Itu udah over kapasitas ya. Dengan mungkin tidak terlalu galak kita memasukkan SD swasta kan. Ayo sekolah di sini ya, dipampangkan kan anaknya yang berprestasi megang piala, juara 1 lomba ini, juara 2 lomba ini kan gitu kan, dipampang di depan supaya ada nilai jualnya. Kalau di sekolah kita seolah itu semua aja dibuang semuanya. Cukuplah yang di dalam GG itu yang tahu gitu kan, ya, dalam Facebook sekolah yang tahu. Itu pun sudah membludak terus. Nah, pendaftaran murid baru yang mau pindah ke sini, bahkan yang dari istilahnya tidak di Jalan Sukakarya ini yang mau pindah ke sekolah ke sini gitu. Kita ada eskul, ada pocil, polisi cilik, ada drum band, ada apa namanya nih, tari, puisi, banyak kegiatan anak-anak di sini. Di samping jumlah penduduk juga ramai di sini. Jadi sekolah kita ini sekarang menerapkan shiftnya paralel ya, double. Kalau dibilang double sekarang udah triple ini sebenarnya. Sebab masuk jam 7 pagi, itu kelas 1, 5, 6 itu jam 7 tuh masuk. Nah, kita jam 7 teng udah tutup pagar. Nah, jadi tak ada yang terlambat-terlambat tuh, nggak ada. Baik gurunya, muridnya dikunci di luar. Nah, itu jam 7 masuknya. Nanti jam 10 pulang, jam 9.15 nanti pulang kelas 1, masuk kelas 2. Di kelas 1 tadi jam 10 mereka masuk. Nah, nanti yang kelas 5, kelas 6 masuk jam 7 tadi, baliknya jam 12:05. Nah, nanti jam 12:05 pulang orang ini, diganti lagi kelas 3 dengan kelas 4 di situ juga. Jadi ada yang satu kelas itu 3 penghuninya, ya, tiga kelompok ya, 3 rombel dari situ. Nah, 3 dari situ. Ada yang 2 memakainya. Jadi memang full sekolah kita ini. Jadi sekarang ini kalau orang mungkin memikirkan macam mana supaya murid banyak, justru kalau kami di sini memikirkan macam mana supaya kurang lagi murid tahun ini. Terlalu banyak kali ya, banyak kan payah juga diatur ya. Rame, kita ngomong aja udah susah. Nah, rame tadi. Itulah keadaan sekolah kita. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Terakhir ini. Iya. Karena rata-rata udah Bapak jawab semua. Iya. Menurut Bapak bagaimana kerjasama antara guru, sesama guru, untuk dalam menghadapi misalnya suatu permasalahan atau suatu masalah yang ada di sekolah? Ya, itu nama ada program kalau di sekolah kita ini namanya rapat rutin bulanan. Nah, itu istilahnya prospek lah kan. Jadi 1 kali 1 bulan kita upacara gabungan. Setiap Senin awal bulan kita upacara gabungan. Jadi guru-guru yang datang, guru siang, guru yang setengah siang tadi jam 10, itu semuanya wajib datang di Senin pekan pertama. Upacara gabungan namanya. Jadi nanti dari situ setelah mereka datang upacara bersama, nanti setelah itu biasanya kita ada rapat bulanan. Nah, disitulah nanti dibuka evaluasi selama kegiatan 1 bulan belakangan ini. Nah, jadi di situ dievaluasi, umpamanya nanti dibuka pertanyaan apa yang dihadapi umpamanya dari kelas 1 dulu. Apa kira-kira kendala yang membuat mereka menghambat PBM ini lah kan, proses belajar mengajar ini. Ya, tentu nanti mereka kemukakan masalah. Ya, tapi tidak karena guru-gurunya pun guru-guru profesional semua, ada lama-lama kan. Ya, seperti bapak aja yang muda, ada 11 tahun di sini. Apalagi kalau ibu-ibu itu kan udah
rata-rata di atas 15 tahunan lah gitu. Kalau untuk kelas 1 mungkin udah ada yang 20 tahunan yang mengajar. Jadi tentu ya setiap tahun itu aja izin mungkin saya. Ya, ya silakan Pak. Jadi mungkin setiap tahun itu aja yang mereka hadapi kan. Jadi ketika ada masalah ya mereka udah tahu solusinya sendiri gitu. Karena enggak barang baru lagi kan, udah berpuluh kali gitu. Nah, mungkin seperti ada kejadian-kejadian kayak ada yang apa namanya tingkat kenakalannya tuh di atas Iya. rata-rata Kalau umpamanya. yang untuk anak kena misalnya dia tuh ada bullying atau kekerasan itu bagaimana cara strategi gurunya? Ya ditengok dulu bullying itu kan terbagi lagi nanti dia kan ada yang bisa ditolerir oleh sekolah aja. Kalau memang udah sampai ke tingkat membahayakan kan, membahayakan kawan lain umpamanya tidak apa namanya tidak yang kena ini korban ini untuk ke sekolah aja dia udah takut gitu kan, itu kan udah berbahaya itu gara-gara itu. Nah ini 2 hari dia sakit enggak, izin apa segala macam enggak. Nah ini nanti kan gurunya ada langkah-langkah yang akan ditempuh seperti kalau udah 2 hari itu dikirim surat ke orang tuanya. Kalau enggak kirim surat nanti setelah itu dijawab telepon, WA segala macam kan. Kalau enggak ya ditengok ke rumahnya sama gurunya apa kendalanya, nanti kan lagi dari sini gitu. Mungkin nggak cocok di sini seperti itu udah tingkat yang maksimalnya tuh. Ya, apakah Ada di skor agak 3 hari 4 hari nanti setelah berubah. kalau ada satu pertanyaan tambahan boleh Pak? Boleh silakan. Kalau sekolah ini memandang ada program gitu untuk literasi membaca atau numerasinya apakah ada? Ada. Apa kegiatannya Pak? Kalau secara khusus ini ada programnya ini, Bapak lupa pula nama harinya memang dikhususkan hari membaca ini. Di pustaka kita sengaja kita buat besar. Jadi dijadwalkan ke pustaka. Iya. Setelah itu kita ada kerjasama juga dengan pustaka keliling, pustaka Puswil itu kan. Kan dia pakai mobil-mobil tuh ke sini. Anak-anak heboh biasanya. Iya. Padahal bukunya buku sini juga kan sama. Datangnya berbeda, dari jalur berbeda. Nah, mereka masuk, dibuka ada mobil itu kan. Anak-anak baca di situ. Kalau hari-hari biasa, sekarang di pustaka dijadwalkan. Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami ya Pak. Nah, boleh? Ada lagi? Nanti